Halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat menonton. Video kali ini kita akan membahas lagi project Arduino, di mana kita akan masih memanfaatkan modul ESP8266 yaitu Wemos ya. Di sini saya menggunakan Wemos D1 Mini ya. Kemudian di video kali ini kita akan memprogram IoT, tentunya yang seperti dua video sebelumnya, yaitu menggunakan protokol MQTT. Yang kemarin itu adalah menggunakan MQTT DAS, kemudian Blink, dan sekarang ini kita akan balik lagi ke project yang lama, yaitu menggunakan IoT dengan menggunakan PHP, MySQL ya tentunya, dan ESP8266 ini. Nah, untuk apa? Untuk mengkontrol relay, yaitu relaynya nanti di sini saya menggunakan LED atau relay ini, satu buah relay dan LED. Nanti kita bisa bikin berapa output, yaitu banyak output sesuai dari banyaknya output ini ya. Ya, tapi nanti mungkin saya akan pakai LED aja atau mungkin serial yang kita keluarkan seperti itu. Jadi gimana caranya? Langsung saja mari kita mulai. Dan mungkin video kali ini kita akan bahasnya step by step, jadi mulai dari pemrograman websitenya, kemudian PHP, kemudian masuk ke MySQL-nya, dan kemudian pengujiannya ya. Soalnya kenapa? Itu agak panjang dan mungkin durasinya bisa berjam-jam, jadi nggak mungkin saya bikin satu video, mending saya bikin beberapa part, jadi biar videonya nggak terlalu membosankan ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk kalian mungkin menunggu video kali ini yang ingin belajar IoT, langsung saja, dan pemrograman website bisa kita kembangkan bareng-bareng. Dan untuk source code-nya tentu saja saya share di link deskripsi di bawah, atau di nanti ada GitHub, saya buatkan repository GitHub khusus untuk open source dari channel YouTube ini untuk coding-coding yang kita akan buat ke depannya ya. Tentunya untuk yang konten-konten sebelumnya, kalau ada yang lupa mungkin tolong diingatkan, nanti saya masukkan di situ juga. Jadi biar nggak banyak repository, jadi satu repository banyak project di situ aja semua untuk free project. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa ya di like dulu dan share dulu untuk video kali ini jika kalian suka. Langsung saja kita masuk pemrograman pertama, yaitu pemrograman websitenya. Kita fokus ke komputer jadi ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, semuanya kita masuk ke komputer sudah, dan kemudian untuk pertama-tama mungkin kalian buka dulu, yaitu namanya Visual Studio Code, atau kalian bisa menggunakan text editor terserah kalian, yaitu Notepad++, Sublime Text, dan lain-lain terserah kalian ya. Pokoknya text editor atau bahkan Notepad. Tapi kalau kalian nggak bingung, yang penting kalau saya lebih rekomen untuk menggunakan Visual Studio Code. Kalian bisa cek di link deskripsi di bawah untuk pembahasan tentang ini, ada di artikel di blog kalau nggak salah, Visual Studio Code itu. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini saya menggunakan GitHub Desktop untuk bikin repositorinya. Jadi untuk kalian yang belum tahu repositorinya apa, jadi kalian bisa buka di sini ya. Untuk Fans Electronic. Jadi Fans Electronic YouTube Project, Open Project ya. Di sini ada YouTube Open Project. Jadi di situ semua repository yang saya punya untuk project-project open di YouTube, kedepannya akan saya masukkan di sini. Jadi semuanya ya, jadi kalian bisa download semua projectnya yang ada di Fans Electronic, tentunya di channel YouTube ini yang open source ya. Jadi untuk yang nggak di open source kan tentu saja mohon maaf, bukan untuk kalian itu ya. Ya tentunya itu ada alasannya ya, misalkan seperti produk atau mungkin pesanan orang lain. Oke, langsung saja mari kita mulai untuk pemrogramannya. Jadi di sini saya bikin folder dulu ya teman-teman. Untuk project web itu biasanya kalian perlu menggunakan, nah di sini kan ada project PHP, ini saya bikin folder namanya PHP Bootstrap IoT ESP8266. Jadi di sini ada project lagi, namanya folder lagi. Nanti foldernya apa namanya? Yaitu kita web app gitu aja ya. Web apps. Web app. Kemudian di sini nanti Arduino new folder lagi, Arduino code gini. Ada dua, jadi di sini ada web code atau web code aja ya. Web code gitu aja ya. Jadi website kodenya, yang kemudian ada pertama-tama kalian buka dulu, install. Dan kalau untuk kalian yang belum tahu tentang pemrograman website, itu biasanya kalau PHP butuh localhost.
Jadi di sini saya ada XAMPP, jadi butuh XAMPP ya teman-teman. Jadi ini aplikasinya seperti ini. Kalian bisa download di sini, sebelah sini XAMPP gitu aja, langsung ketik aja XAMPP download di sini ya. Nah, menurutku rekomendasiku sih versi yang 7 aja, jangan 8 dulu, karena ini PHP terbaru itu versi 8 ya. Cuma saya di sini pakai versi 7 aja, jadi nggak terlalu panjang atau nggak terlalu ribet ya, nanti perubahannya banyak totalnya. Jadi mungkin saya nggak terlalu expert juga di pemrograman website, tapi setidaknya bisa untuk bikin aplikasi sederhana yang penting bisa membantu untuk penggunaan project-project lain tentunya ya. Oke, langsung saja download dan install ya. Untuk kalian pengguna Linux atau di sini Windows ya, XAMPP. Kalau Linux pakai LAM. Kalau Mac OS kalau salah namanya apa ya? Mac apa Mac bukan Mac, apa itu? MAMPP. MAMPP gitu. Oke, ini ya, setelah ini udah kalian start dulu. Jadi di sini kalau udah di start itu close saja, udah kalian buka langsung di sini namanya, bentar tak bikinkan di sini aja deh, di web ini, jadi biar yang browser ini nggak ganggu. Jadi kalian bisa buka yang ini. Oke, nah ini ya repository-nya, kalian buka localhost. Kalau untuk biasanya bisa IP ya teman-teman. Kalau mau localhost itu untuk komputer di sini localhost. Kalau mau di HP atau diakses dari lain, yang penting satu jaringan lokal, IP-nya komputer servernya CMD, buka CMD, kemudian Windows R CMD, kemudian IP config. Di sini keluar karena saya menggunakan LAN, jaringan kabel Ethernet, jadi ini pakai ini. Yang ini kalau misalkan ada WLAN atau wireless atau WiFi itu ada lagi. Di sini 192.168.1.2. Kalau kalian mau buka lewat HP, ketik aja itu IP ini, harusnya keluar ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin kalau untuk ini kita coba buka Nox Player ya, biar nanti Nox Player ini apa sebenarnya, ini untuk emulator ya, emulator HP Android. Jadi kalau kalian mau cek, jadi misalkan nanti dikontrol via Android, nanti bisa tampil juga di sini. Kita sekalian totalitas gitu ya bikinnya. Kita masuk di projectnya, yaitu YouTube open project, kemudian masuk project webcode. Ini panjang banget linknya ya, ini sebenarnya nanti dipangkas karena nanti kalau diupload ke website itu jadinya nanti linknya link domain, jadi gitu. Ini karena terlalu panjang, biarkan. Oke, mungkin di sini saya akan agak nengok-nengok dari project yang lama, jadi biar nggak terlalu ya. Saya soalnya agak nggak hafal juga kalau tentang project apa itu program PHP. Apa itu PHP kah ini namanya? Mana ini? Ini udah. Oke, kita coba buka project dari projectnya teman saya. Oke, ini bukan project teman saya sih, lebih saya yang ngerjakan projectnya teman. Oke, kita udah masuk, ini di close dulu. Oke, tes. Kemudian bikin new file config.php, kemudian lagi new file index.php ya. Jadi di sini kalau kalian buka, misalkan ini kan belum ada apa-apanya, kalian kosongan. Tapi kalau misalkan di sininya dikasih echo php, di sini echo atau langsung php echo, itu bisa sama dengan gini. Terus apa ya, langsung echo apa gitu kan ya. Advanced Electronics PHP. Advanced Electronics keluar ya di pojokan ini. Nah, sip. Ini tampilannya. Nanti kita menggunakan Bootstrap agar biar responsif di mobile juga ya tentunya. Jadi HP-nya Oke, kita akan buka dulu projectnya. Ini punya teman saya, biar saya buka. Jadi kalian bikin seperti ini teman-teman. Kalau untuk konfigurasi, jadi connect ke database dulu. Jadi kita akan bikin koneksi ke database-nya. Misalkan contoh seperti ini, apa ya, PHP. Ini harusnya nggak usah kalau PHP yang kalau di sini full PHP nggak usah. Date, ini untuk date default ya, default. Ini udah kah, bener kah? Date
default time zone set ya, ini bukan get set. Ini kalau nggak salah Asia. Ini kalau kalian penasaran, aku lihat dari sini ya. Ini program saya, cuma saya nggak hafal. Ini seperti itu ya teman-teman. Jangan terlalu dianain. Biar kopas aja deh. Date. Ini fungsinya apa? Kita akan jelaskan satu-satu. Ini fungsinya apa? Biar time zone dari default sistem program kita itu menggunakan Asia dan Jakarta ya. Jadi untuk time zone-nya jadi plus 7. Seperti itu. Untuk DB host itu apa? Ini kopas saja langsung. Ini ada variabel ya. Kalau kayak gini variabel, jadi DB host ketik aja, nanti kalian bisa langsung ambil dari di sini ada nama database-nya apa, ini dikasih IoT ya, apa Fans Elektronik IoT gitu ya, PHP IoT gitu ya, PHP IoT ya. Lama nanti kita bahas ke MySQL-nya. Untuk yang satu ini kita kopas saja langsung. Ini apa fungsinya URL? Ini URL adalah aplikasi variabel global. Nanti untuk variabel global kita menentukan URL awalnya. Jadi biar domain biar kita nggak nyebutkan ini lagi yang folder-foldernya. Jadi nanti kalau misalkan kita echo di sini kan harusnya di sini bukan di echo. Ini PHP. Nah, PHP enter. Di sini kan harusnya masuknya include config .php. Nah, ini sayangnya kalau nggak di sini, kalau seperti ini aja kita echo itu nggak ada apa. Kalau nggak ada apa-apanya kalau gini, kecuali kita echo nanti URL. Nah, URL diambil dari ini, harus dikonfigkan dulu ya. Config-nya diincludekan dulu. Jadi kayak di atasnya harus kayak library gitu loh. Ya, kita coba buka lagi. Coba linknya dapatnya apa? Oh, sorry. Ini PHP-nya belum kita dapatkan. MySQL-nya kita bikin dulu ya. Localhost buka PHP myadmin ya. Jadi ini kalau di hosting, kalian yang kena hosting harusnya tahu lah. Ini kalian ketik Fans Elektronik PHP IoT. Oke, udah bikin ya, harusnya udah bisa. Nah, ini udah connect. Nah, ini linknya dapatkan langsung URL, jadinya dapatnya dari itu. Langsung kalau URL ditambah index.php jadinya ngakses yang index.php-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Ini fungsinya kan ngambil data dari perintah PHP-nya, server, hostnya, kemudian ada file script name-nya itu atau istilahnya direktorinya di mana. Nah, itu bisa digabung jadi hasilnya ya seperti itu tadi. Oke, langsung lanjut ya. Kita setelah ini konfigurasinya sudah selesai, kita harus bikin MySQL-nya. Jadi MySQL-nya gimana? Kita akan bikin namanya lampu atau kontrol, apa ya istilahnya, kontak gitu ya, kontak atau lampu aja deh, beban aja, jangan relay aja, relay. Oke, relay. Jadi datanya relay ini apa aja gitu yang kita ambil. Tentunya ya kita pertama bikin relay ID ya. ID-nya ini buat seperti int. Jadi centang auto increment tentunya di sini primary. Jadi itu adalah untuk key ya. Kayaknya nama device-nya apa? Nama perangkat, nama relay. Kemudian kasih varchar 64. Jadi karakter 64 misalkan namanya kamar 1, kamar 2 kayak gitu. Nah, kemudian untuk kondisinya apa? Di sini apa itu? Logika. Jadi logika di sini logikanya apa? Ya nanti 1 atau 0 gitu aja. Kita matikan, mainkan datanya yang ini seperti itu. Oke. Lah berarti ini di sini nanti dikasih last update atau enggak usah deh. Harusnya enggak usah lah. Udah. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan aku bikin insert dulu, jadi kita bikin dulu datanya. Insert katakanlah kamar 1, logikanya lagi 1. Misalkan kamar 2, logikanya 0 kayak gitu. Go. Udah, yang atas nggak usah, itu otomatis karena auto increment. Jadi 1 2 itu untuk ID-nya. Nanti misalkan mau hapus
hapus yang ID ini, itu auto increment, jadi nggak ada yang sama. Nah seperti itu untuk kalau mau menghapus data, tapi setidaknya nanti nggak akan dihapus data. Untuk setting-settingan kembangkan sendiri, tapi setidaknya nanti kita akan belajar untuk gimana cara parsing datanya, JSON-nya atau apa itu nanti API-nya seperti itu ya teman-teman. Oke langsung saja. Nice. Oke udah selesai. Nah mantap, selesai udah ya. Kita tinggal ngambil data apanya ini, kita akan ngambil data tampilannya, kita bikin tampilannya. Langsung buka Bootstrap Bootstrap 4 aja. Jadi di sini ada quick starting, jadi di sini ada quick ya, terus cari yang mana, ini starternya, copy aja langsung paste di index ya, di index, tapi di sini harus dikasih tanda kurung dulu di bawahnya gini. Nah sip nggak? Sip ya. Nah seperti ini jadi otomatis langsung Bootstrap. Kalau dibuka gimana hasilnya? Ya udah langsung hasilnya Bootstrap hello world kayak gini, Bootstrap ya. Ini loading, kenapa? Dia ngelutnya dari data asetnya langsung dari Bootstrap, bukan dari localhost ya. Jadi ini langsung connect ke internet. Nah makanya itu, jadi nanti kalau programnya nggak jalan, cek koneksi internet. Jadi ini butuh koneksi internet karena apa ya, ininya kita harus ngakses websitenya, harus ngambil dari link ini. Kalau mau di download sih sebenarnya bisa, cuma males ya, jadi repot juga. Nanti mending langsung quick starter aja, nanti download sendiri, nanti masukkan sendiri kalau perlu. Ini diganti linknya langsung dari link hostnya kalian. Nah gini, ini titelnya diganti, misalnya titelnya diganti apa itu, project, sesuai judul deh, project apa itu, project PHP Bootstrap IOT ESP8266 ya, sip gitu ya. Strip Fans Electronic. Oke, ya, udah ya, keluar ya project Fans Electronic. Oke, ini juga di copy deh, copy mana sini. Oke. Nah kalau kalian buka ini apa itu, misalkan ini kita buka di apa ya, di mobile HP Android, itu kalian buka di sini, ketik aja 192.168.1.2 enter, cari YouTube. Tadi kan ya foldernya di mana, nah ini keluarnya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilan dari versi mobilenya. Nanti kita belum bikin kayak headernya apanya, itu kita cari heading kalau nggak salah heading itu di mana ya, heading kita cari lah, head apa itu, head itu nav kalau nggak salah, navbar navbarnya seperti apa, kita cari lah. Nah kayak gini nggak perlu, kita cari yang gampang mana ya. Nah ini aja deh, kalau nggak salah navbar itu ditaruh di body bagian atas di sini, ini di bawah ya, biarin. Nah ini nanti di ini kita jadikan satu, jadi nggak tak bisa kayak apa itu, yang headernya mana, footernya mana, enggak, karena ini kita cuma satu pick aja, jadi nggak perlu dipisah kayak gitu. Itu dihapus, komentarnya ini saya hapus ya, biar nggak kotor. Jadi kayak gini, gimana, udah jelas ya. Nah kalau ini bisa. Oke, coba kita refresh dulu. Udah ada headernya. Kalau di mobilenya gimana, versi mobilnya? Mantap, udah ada anunya ya, collapse enter. Ini nggak usah sih sebenarnya, nggak perlu ini diklik-klik, nggak perlu, tapi cari yang nggak klik-klikan deh, yang biasa aja ya, misalkan kayak gini deh, mana ya, navbar ini. Nah ini navbar, ini bluenya ini loh, navbar. Nah ini aja lah, navbar ini, kontainer navbar. Berarti ini dihapus semua. Ini udah bener, ini hapus, cuma judulnya ini diambil, diganti di navbar. Nah ini ya, ini dihapus.
ini dihapus, jadinya seperti ini ya, bentar. Nah, sip, mantap. Kalau di versi mobile mantap ya, udah ya, versi mobilenya udah jelas. Nah, udah. Ini kontainer, berarti ini navbar. Jadi kita bikin apa ini? Harusnya bodinya di mana ya? Bentar. Aku agak lupa aku. Oke. Oke, sip, mantap. Kemudian untuk layoutnya konten grid, kita akan bikin kontainer row. Ini kita bikin tombol ya teman-teman, jadi kita akan bikin tombolnya, status tombolnya dan on apa enggaknya kayak gitu. Kita bisa bikin card deh, card, coba card. Mana ya card? Nah, ini ada nih, bagus nih ya, card 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 card. Mantap. Berarti kita bikin di sini row dulu ya. Row. Oke, bentar, layoutnya mana sih? Untuk tombolnya. Ini gini settingannya. Untuk tombol mana? Card. Jangan lupa. Ini call 1 grid, overview, container, fluid, grid. Ini kotak-kotaknya, media, ini media, gambar. Oke, untuk ini konten. Ini tabel, nggak perlu tabel, button. Nah, ini button ada ya di sini. Untuk buttonnya ada, udahan. Tinggal kita bikin cardnya. Cardnya ini harusnya dikasih anu deh, row deh. Bentar. Di sini udah bener tadi. Mana? Wah, hilang ya. Sorry, bentar ya. Card. Ambil card, kemudian ambil cardnya yang sederhana aja lah, jangan yang terlalu ribet kayak gitu. Card. Nah, kayak gini loh. Ini untuk tombol 1, tombol 2 gitu ya. Kita bikin 3 tombol. Card style. Ini aja. Ini card bodinya, card titelnya, card konten. Card body ini titel nggak bisa, ini nggak dipakai, mungkin ini yang dipakai. Oke lah. Tapi nggak ada yang warna-warni kan? Ini kita ambil yang warna ini deh, header default yang ini. Coba. Nah, ini kan belum ada anunya ya teman-teman, atau mungkin tak hilangin aja deh, navbarnya nggak butuh deh, kita nggak butuh navbar deh kayaknya. Reload. Oke, ini navbarnya dihilangin, diganti di anu aja langsung. Navbarnya nggak perlu, ininya diganti di judulnya, di header ini navbar dihapus. Oke, sip. Jadinya nanti gini, langsung kotak gini. Nah, udah ya, udah dapat. Nah, ini MB nya ini anu nggak perlu. Kemudian ini stylenya ini ya, bentar, ini harusnya responsif. Nah, sip, mantap ya, seperti itu. Ini untuk judulnya. Oke, kita ambil sekarang tombol. Untuk tombolnya gimana? Di body sini teman-teman, di body sini kita bagi beberapa tombol. Jadi ada misalkan kayak gini, row, kasih row. Di row ini ada snippetku ya, jadi kalau aku ngetik di row itu keluarnya ya itu langsung. Itu kalian bisa belajarin di
Visual Studio Code itu bisa bikin snippet sendiri. Kalau kalian ketik PHP kayak gini ya, langsung keluar kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian di call 12 ya, langsung di sini langsung aja bikin button, bukan, jangan button ya, pakai link aja. Jadi nanti metodenya get aja atau post ya. Enaknya apa? Kayaknya enak, mending post biar nggak gampang dirubah orang-orang, atau mungkin pakai get aja biar kalian tahu maksudnya apa sih get post itu ya, kayak gitu. Misalkan gini, dulu agar di sini langsung plus button ya, button, kemudian apa, di sini dikasih namanya apa, button, terus button sukses. Nah, seperti ini ya, bentar, ada ya, gambar satu, katakanlah gini dulu, kita coba tata dulu ya, nanti kita bikin dengan getnya, kita bisa ngambil. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan, ini tombol 1, ini saya bikin pakai full, jadi ada button large, button strip LG, jadi nanti ada button strip block, seperti itu ya teman-teman, kalau nggak salah itu benar. Jadi biar besar gitu langsung ya. Jadi kalau versi mobilenya seperti ini, katakan langsung klik-kliknya sama dengan nanti dikasih di sini, misalkan statusnya apa, sama dengan lagi apa gitu ya, lagi on gitu, misalkan ditulisnya di sini strip kamar 1 sama dengan on, nanti ini diambil dari database ya, database-nya. Oke, on sama dengan on. Nah, kita coba bikin lagi, ini ambil lagi bawah, ini kasih 2 on. Yang ini ada 2 kan ya, nanti kita looping aja for, jadi pakai for. Ini ada harusnya margin ya, ini ada marginnya ini. Bentar, ini nggak perlu gini kan, bisa ya, harusnya nggak perlu ini, bisa deh. Udah bisa, cuma di sini ada margin PD padding itu. Bentar, aku lupa padding itu gimana, margin padding. Margin itu MD, mana margin, ML, margin mana ya, marginnya MR ya, MR kanan kiri. Kalau padding mana, kalau padding menggunakan Classroom Call SM. Kok gini? Padding, udahlah gini dulu ya, bentar. Oke, udah. Atau dikasih di sini aja deh, BR aja lah, biar nggak ribet, langsung BR gini aja. Oke, gimana sampai sini? Udah ya, udah. Oke, bentar. Oke, start dari sini udah ya, 1 2. Jadi kalau kalian mau itu bisa menggunakan ini tombolnya seperti ini, atau mungkin tombolnya biar nggak sukses, atau bikin dark aja biar hitam keren gitu lah. Tekan chip. Nah, tombolnya seperti ini. Versi mobilnya gimana? Untuk versi mobilnya mantap. Oke, udah ya. Nah, ini statusnya on off. Nanti ada misalkan katakanlah di sini off gitu ya, satunya off. Oke, kita gimana ngambilnya ya? Kita ini looping aja udah. Ini yang ini di for.
for, tapi kita harus manggil dulu data MySQL-nya gimana, ambilnya di sini teman-teman. Jadi kalian harus ngambil dengan perintah jadi di sini ada misalkan bikin relay query. Jadi relay sama dengan this con ini dari mana? Con itu dari config, ini koneksi dari ke MySQL-nya. Jadi variabel con, terus query salah ya, tanda panah ya, query. Jadi kemudian select relay dari mana? Jadi ya select semua from relay gini ya. Jadi ini nanti ini apa? Fetching result. Oh, asosiatif aja. Asok itu ya apa? Fetching asosiatif. Nah, kayak gini. Jadi datanya asosiatif ya. Data anunya. Nah, kemudian di sini kalian looping yang ini dihapus aja dulu. Kemudian di sini PHP dulu, PHP row. Ini aku lupa ya well-nya itu. Ya benar. Ini row aja, kasih row sama dengan kemudian apa ya ini? Ini kalau nggak salah row ini nggak usah diasosiatif, relay aja dulu di sini. Relay sama dengan asosiatif. Nah, seperti ini, buka kurung, langsung di sini PHP lagi tutup kurungnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian looping di sini ada dua langsung. Karena dari mana? Ya dari data yang ada di MySQL ini tadi. Kan udah di input dua kan, kamar 1, kamar 2. Nah, tinggal ini kok kamar 1 semua. Itu tunggu ya. Bentar, ada suara berisik. Oke, kita lanjut. Dan sekarang di relay 1 itu ada 1-2 data. Makanya kalau di for di looping itu ada 2. Nah, kemudian kok kenapa datanya kok masih kamar 1 semua ya? Karena di sini ditulis kamar 1. Jadi sama aja di sini di looping dengan kamar 1 lah. Tinggal kalian ambil aja di sini PHP echo PHP. Jadi PHP echo itu ada sama dengannya. Jadi untuk nampilkan data row, datanya apa? Relay. Kok relay? Nama relay. Nama underscore relay. Coba kita looping. Harusnya ini 1 ya, 2 ya. Nah, bener kan? Kamar 1, kamar 2. Kalau di sini saya rubah, misalkan kamar mandi, ya udah di sini harusnya kamar mandi juga. Nah, kamar mandi ya. Sama dengan on diambil dari mana? Belum ada di sini. Harusnya di sini ada nampilan misalkan logika PHP logika. Ya, ini. Nah, tapi logikanya di sini PHP if apa? Row underscore logika ini diambil dari mana? Diambil dari database ini. Logikanya berapa? Kalau sama dengan 1 ya, sama dengan 1 ngapain? Jadi ya PHP lagi apa? PHP lagi apa ini? Misalkan nggak bisa buka kalau 1 ngapain ya? Logika sama dengan apa di sini? On, katakanlah gitu. Nah, kemudian bikin lagi PHP. Kenapa saya nulisnya banyak PHP-nya? Ya memang saya lebih suka kayak gini biar rapi juga. PHP lagi. Oh, di sini ya tulis else langsung kayak gini, langsung PHP. Jangan lupa logika sama dengan off. String ya, off. String, jangan lupa string. Teks berarti berupa teks. PHP tutup kurung ya. Ya, tapi mantap. Dan langsung aja di sini refresh terus off ya. Oke. Jadi nanti kita bikin kalau ini diklik kondisi on ya langsung tampilkan off, kondisi 0 ya 1. Jadi ini gimana caranya kita mengubah data yang ada di sini. Mengubah data yang di sini kita tinggal bikin lagi.
ya. Oke, langsung coba kita bikin apa ini. Sekarang kita bikin gimana tombol ini bisa update data. Ini kita menggunakan metode get. Jadi gampang banget metode get itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian ini bikin link, jadi link itu seperti ini nanti. Kalau metode get di sini langsung masuknya index.php tanda tanyanya apain? Di sini tanda tanyanya misalkan merubah data. Jadi misalkan tombol berapa ini? Tombol berapa? Misalnya tombol sama dengan ID-nya berapa? 1 katakanlah gitu. Nah, ini kalau di enter nanti ngambil data ini. Kalau ada tombol dengan nilai, ada variabel tombol dengan nilai ID, jadi dibalik dari yang awalnya tadinya 1 dirubah jadi 0 kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Coba kita bikin php echo URL ya. Nah, seperti ini. Terus garis miring di sini indeks. Bukan indeks sih, langsung aja tanda tanya gitu ya. Tanda tanya apa? Tombol dot apa? Langsung indeks aja nggak apa-apa, indeks .php tanda tanya tombol sama dengan, nah logikanya, ID-nya ya, berarti php. Jadi di sini php echo lagi apa ya, row sama dengan row yang ditampilkan apa, ID relaynya tadi berapa, yang tombol atas itu ID ke berapa, berarti relay underscore ID diambil dari ini teman-teman, diambil dari relay ID. Jadi kalau misalkan kalian refresh, ini ada linknya di bawah, itu ada linknya ya, tombol 1, copy link address, jadinya indeks php tombol 1 ya. Nah ini kita tangkap nanti gimana, coba lah kita katakanlah tombol, nah, ini ada ya tombol 1, ini linknya berubah-ubah ya. Nah oke, tombol-tombolnya oke. Kalau ini sederhana banget, ini menggunakan metode get. Ini nggak ada security-nya, kita cuma iseng aja, nanti kembangkan sendiri dan sembunyikan. Kalau bisa nanti bisa menggunakan metode post, atau mungkin misalkan yang post itu menggunakan form, nanti kalau bisa di CSRF juga kasih biar dikasih login lah, terserah kalian itu ya. Oke, ini sederhana. Nah ini kalau dilempar ke indeks PHP harusnya bisa ditangkap di sini. Nah kita ambil datanya, misalkan di sini ya, if ya, kasih if iset itu kalau ada variabel get kotak tombol, kan tadi variabelnya tombol tuh, tombol. Nah maka ngapain, bentar, tutup kurung, buka kurung. Nah sip, mantap. Iset ya, jangan lupa ya, cek dulu, cek relay, cek ID relay kayak gitu. If kita get misalkan apa, cons underscore query select semua data from relay where apa kan ID tadi, berarti relay ID sama dengan get, berarti tombol, berarti ini kan, ini tombol, berarti ini sama dengan ini relay underscore ID sama dengan get tombol, kayak gini kan. Nah, kalau ada ya udah kayak gitu, jangan lupa ini gini ya, ada kutipnya gini harusnya. Oke, coba kayak gini, katakanlah gini ya. Nah udah, if lagi cek kondisinya misalkan, atau misalkan kayak gini deh, echo dulu lah, atau fardam pakai cek ID, kemudian ini tutup, jangan lupa titik koma day, biar nggak kita lihat datanya yang ada. Nah ini ada nggak, ini terus coba nggak ada, apa itu, fishing associative ada ya, ada datanya ya, berarti ada itu. Kalau nomor gimana, kita statusnya
berarti kita coba PHP apa PHP numro MySQL tadi aku lupa agak numros oh numros gitu doang. Oke, berarti ini ya numro kayak segini, nggak pakai, dia bukan fungsi, langsung gini, berarti langsung di refresh. Di sini harusnya ada satu. Nah, ada satu ya. Jadi di situ detect ada satu data dengan ID tombol satu, apa angka satu. Jadi relay satu ada ID satu, berarti ada jumlah satu. Kalau misalkan ID-nya nomor 3, nggak ada 0, karena di sini nggak ada ID nomor 3 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi jangan takut, nanti perlu pelan-pelan kita pelajarin. Oke, udah numros. Kalau di sini teman-teman udah benar, langsung aja di sini, langsung di sini if cek numros lebih dari sama dengan 0, ngapain? Kalau enggak else ngapain juga ya. Kalau enggak ngapain ya header. Kalau header itu kemana ya? Redirect itu aku lupa agak. Sebentar, coba cek dulu. Redirect itu ngapain ya? Redirect kalau nggak salah header deh. Sebentar. PHP header location. Ya, header location. Tulisannya lupa aku. Location kayak gini ya. Oke, nanti di redirect ini jadi redirect location kemana? Ya udah langsung aja di sini. Kemana? Ya udah titik katakanlah gitu. PHP apa kemana? URL atau ke index aja deh, langsung index PHP kayak gitu ya. Coba kita tapi kayaknya nggak perlu deh, ini kayaknya else nya nggak perlu, langsung di bawahnya. Jadi kalau setelah diupdate datanya langsung di redirect lah, kalau enggak ya di redirect lagi, kalau nggak ada ya di redirect. Itu aja. Bentar. Oke, bener ya, udah di redirect ya. Udah ya. Jadi di sini nggak ada anunya, masih nggak ada apa itu, ininya hilang ya udah. Atau di redirect kemana? Ya ke URL aja, maksudnya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, index.php nggak apa-apa. Oke, langsung masuk. Ini kita update. Gimana cara update-nya? Seperti ini teman-teman. Jadi update MySQL itu seperti ini. Bentar. Oke. Sip, mantap. Setelah itu datanya kan kita ambil datanya. Tadi kan datanya berapa? Kita ambil di sini. Data relay apa? RLY gitu aja. RLY sama dengan check ID. Tadi kan belum di fetching atau fetching source. Jadi kita ngambil data yang relay-nya tadi. Nah, kemudian kita biar tahu logikanya. Kemudian gimana? Vardam atau ini aja, echo RLY apa? Logika. Oke, udah deh. Biar tahu logikanya dari tombol ini. Logikanya satu, udah ya, dapat ya. Udah dapat. Ini kalau ini ada logika. Jadi gini aja. If langsung aja. If logika sama dengan 1, jadi di sini langsung bikin aja di sini. Logika. Nah, logika sama dengan 0, dibalik gitu loh. Else if kalau logika ya 1, kalau ininya 0, sekarang yang 0 diupdate. Nah, kemudian kita update. Kemudian apa? Ya langsung bikin query, langsung update apa? Update kalau nggak salah update relay kalau nggak salah ya. Di sini kita caranya itu kalau nggak salah update relay. Ini update itu update-nya besar, relay set, kemudian set apa? Di sini logika ya, logika
sama dengan apa? Ya ini tadi di sini apa tadi? Logika. Kemudian where, jangan lupa where di mana relay ID. Relay ID yang diupdate cuma satu kan, berdasarkan ID-nya, sama dengan ID-nya berapa? Relay ID ya, diambil dari mana? Dari get tombolnya. Oke, kita coba. Ini ada yang salah ya teman-teman, error. Cari errornya di mana? Logika else. Oh ini titik komanya jangan lupa ya. Ini apa lagi coba? Ini salah di mananya sih? Bentar, ini ada yang salah, ini nggak tahu di mana. Ada yang salah, nggak tahu di mana ini. Oh, sorry, kurang tutupan satu lagi. Ini di sini ya, tutup kurungnya kurang. Oke, udah ya, bener ya, no problem. Kemudian refresh deh. Oke, off on. Kalau off semua, refresh di sininya harusnya 00 ya. Sip, mantap. Kalau di sininya misalkan 1 ya, di refresh di sini 1. Oke, mantap. Oke, sekarang kita bikin API teman-teman. Ini yang akan dibaca oleh Wemos nantinya, seperti itu teman-teman. Wemosnya mana ya? Ini ya Wemosnya. Oke, seperti itu. Gimana caranya? Kita langsung bikin file programnya. Jadi di sini kita bikin lagi API.php. Apa sih API itu? Ya, application programmable programming interface kalau nggak salah itu singkatannya. Jadi itu adalah komunikasi untuk program bahasa lain dengan bahasa lain, yang nantinya outputnya berupa apa? File JSON atau JSON ya, biasanya nyebutnya kayak gitu. Nah, itu yang nanti kita ambil dengan Arduino JSON itu library. Kapan hari kita udah bahas, kalian bisa cek di link deskripsi atau di card di atas ini ya teman-teman. Udah saya bahas tentang parsing data JSON. Oke, kemudian kita ambil ini config-nya, jangan lupa config relay, ini copy saja langsung sini. Kemudian tutup kurung, buka kurung di sini. Oh, langsung gini aja ya, karena ini full PHP, jadi PHP-nya di atas saja, yang bawahnya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, nanti kita bikin formatnya gimana? Bikin format array dulu. Gimana caranya? Nanti ngambilnya dari datanya. Si data ini gimana ya? Ngambilnya kayak gitu. Aku bingungnya di mana? Ya di datanya. Si data ini kita bikin aja langsung gini. Katakanlah langsung di well. Jadi langsung well. Kemudian row sama dengan relay sama dengan fetching asosiatif. Oke, kemudian jadi ini kan otomatis di looping. Nah, kemudian kita bikin variabel baru di sini. Variabelnya apa? Yaitu data, katakanlah kayak gitu, sama dengan apa? Row. Misalkan ini array ya. Array itu kayak gini, array. Atau ini dihapus dulu aja, ini dihapus saja. Array langsung aja bikin di sini. Relay apa itu? Ini nama ID-nya berdasarkan ID teman-teman. Jadi bentar. Aku agak harus ingat dikit-dikit. Oke. Ininya harusnya namanya berdasarkan ID ya, berdasarkan ID-nya, berarti ID-nya ID. Langsung aja deh, langsung diginikan aja. Ini row sama dengan apa? Logika gitu aja ya. Ini gini ya, ini bukan anu lagi deh, ini deh, udah ya. Coba ini kalau udah di echo deh, echo atau pardam, langsung data gini aja. Oke, ini kita ambil datanya seperti ini, duplikat,
api.php. Oke. Nah, ini apa ini filenya? Kok masih satu? Nah, ini udah dapat ya 2 ya. Oke, mantap. Kalau udah dapat 2 berarti di sini kalau JSON berarti harusnya pakai echo ya. Ini echo salah. Ini echo sama dengan JSON encode data. Jadi harusnya keluarnya JSON, teman-teman. Nah, ini salahnya di sini, teman-teman. Ini harusnya satu gini aja ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi file JSON-nya ini aja. Kenapa cuma ini aja ya? Ini cuma datanya. Jadi urutannya ya dari atas ke bawah gitu aja, teman-teman ya. Ini datanya, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Harusnya bisa ya, harusnya bisa ini, harusnya bisa banget ini. Harusnya bisa banget, gampang kok. Nah, ini kita ambil ini relay 1. Kalau misalkan nanti ini yang off, ini dibuka, set. Nah, ini dapat, ini berubah, ini yang berubah. Jadi urutannya itu 1 2 3 kayak gitu kan, berdasarkan ini. Nanti kalau ini urutannya ya nanti kalau kita tambahkan lagi ya itu otomatis nambah, teman-teman. Misalkan apa, kamar tamu gitu ya, apa logikanya berapa, 1 lah kayak gitu. Kok pakai 1 cuma 0? Nah, ini 1 udah nambah ya otomatis. Nanti 10 8 output lah, katakanlah tambah lagi lah 4 ya. Misalkan WC, apa jangan deh, apa itu, ruang makan, logikanya 1 lagi upload. Nah, kemudian ya di refresh ya 0 1 1 1. Berarti ini urutannya berdasarkan apa ya, berdasarkan yang ada di tombol ya, di seperti itu. Jadi untuk tampilan displaynya nanti gimana untuk tampilan display di mobile, versi mobile seperti ini. Nah, ini kan bagus banget ya. Kalau misalkan kalian buka di HP Android itu hasilnya seperti ini, teman-teman. 192 sebentar 192.1.2 harusnya bisa ya. Ini mana ya, YouTube bentar nah seperti ini, teman-teman, tampilannya. Nah, ini kan bisa buat kontrol kalian. Terus saya upload, saya tombol di sini, harusnya di sini juga berubah, refresh. Nah, refresh ya, udah ya, berubah ya. Kalau misalkan yang di bawah off ini off yang 3 off semua ya. Kayak saya refresh tuh off di situ. Oke, gimana menurut kalian? Jadi di sini nanti 000 semua. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu untuk tutorial kali ini. Project kali ini adalah pemrograman websitenya. Jadi sudah menggunakan Bootstrap dan sudah responsif untuk tombolnya. Jadi gimana untuk kalian ngaksesnya dengan ini, itu akan kita lanjut di program kedua. Jadi nanti kita akan cara ngakses, ngambilnya datanya, kemudian nanti kita akan keluarkan ke outputan berupa LED ya, teman-teman. Jadi langsung saja tunggu atau cek langsung videonya, ada di deskripsi untuk lanjutnya atau di card di atas kalau ada. Kalau enggak ya kalian cek video setelah ini, uploadan dari setelah ini. Oke, see you next time, teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, komen, atau kalian apapun menurut kalian kalau ada yang kurang atau kalian ada apa. Jadi jangan lupa di share dulu ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang ingin belajar IoT juga dapat informasi seputar IoT ini. Jadi dukung kita dengan cara like, subscribe, atau kalian masuk link di bawah di deskripsi, ada dukungan untuk mensupport kita untuk kebutuhan komponen dan lain-lain. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan see you next time. Bye bye. Tunggu di episode berikutnya.